Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya cuma mau sedikit cerita ya, sedikit sharing saja. Ini kemarin saya dapat HP itu dari Huawei. Nah, ini unitnya. Untuk tipenya ini dia Huawei Mate 20 Pro, tapi ya dengan kondisi seperti ini. Ini backdoor belakang pecah, cuil, dan pecahnya juga hilang, nggak tahu kemana. Ini juga saya tidak belum saya lem karena rencana pengen saya belikan backdoor, cuman ya untuk harga di marketplace itu cukup lumayan ya, di sekitar 35 ribuan. Dan ini ori atau tidak saya juga nggak tahu untuk backdoornya itu, karena kalau yang saya lihat-lihat itu yang Huawei tipe ini di sini ada tulisan Leica gitu. Ini Leica dan di sini Huawei itu yang resmi Indo ya, yang saya maksud. Kalau yang untuk unit yang saya punya ini kebetulan ini HP dari luar negeri. Luar negerinya di mana saya juga lupa kemarin, tidak menanyakan. Intinya ini punya mbak-mbak TKW dulu kerja di luar negeri dan dia beli HP ini. HP ini menurut informasi dari channel-channel besar atau dari situs-situs itu, dulu yang masuk resmi di Indo itu harganya 18 jutaan gitu. Tapi ini kemarin saya dapat di harga 120.000 saja. Tapi ya dengan kondisi seperti ini. Ini ada tompel, ini kan harusnya normalnya seperti ini, tapi ini hitam, tintanya keluar, jadi tompel ini sama yang bawah juga ada 2 titik. Ini saya kemarin beli dalam keadaan mati ya, keadaan mati total. Terus bilangnya yang punya itu ya rusak lah gitu, nggak tahu rusak apa. Tapi ternyata setelah saya cek, saya suntik baterainya, alhamdulillah dapat nyala. Yang rusak itu ada di tombol power. Tombol power ini sudah saya betulkan. Dan yang agak sedikit ini ya ini masalah tombelnya tadi. Padahal ini kacanya nggak pecah sama sekali, kaca tidak ada pecah, kaca mulus. Tapi mungkin karena bekas benturan hebat atau gimana kurang tahu ya. Ini yang jelas kalau untuk kacanya itu tidak pecah untuk touchscreennya, cuman LCD bagian dalam seperti ini. Tapi ya gimana menurut teman-teman, worth it nggak? Harga 120.000 dapat Huawei Mate 20 Pro. Untuk spek dia sistemnya pakai Kirin ya, jadi nggak pakai Snapdragon atau pakai MediaTek, tapi dia pakai sistem yang buatan sendiri. Ini Kirin 980 7 nanometer, speknya seperti ini. Untuk GPU nya dia menggunakan Mali G76. Terus untuk layarnya dia di 1440 kali 3120 atau QHD plus seperti ini ya, QHD plus. Untuk refresh rate hanya 60 Hz. Mendukung HDR10. Untuk RAM-nya dia 6 GB LPDDR4X. Lumayan kencang ini ya untuk RAM yang seri ini. Dan untuk internal dia di 128 GB saja. Untuk sistem dia seperti ini. Huawei Mate 20 Pro. Ini modelnya dan dia di Android 10 saja ya. Padahal dulu HP ini di tahun 2018 kalau nggak salah. Nah ini kan rilis awal itu Android 9, lalu diupdate ke Android 10, jadi cuman satu kali saja ya. Tapi sekali lagi ini unit yang untuk global, bukan resmi Indo ya. Dan untuk baterainya dia
di 4200 mAh. Kalau untuk saat ini kan tidak saya gunakan sebagai daily driver ya, ini cuman HP kedua gitu, dan rencana juga saya jual kalau nanti laku. Tapi kurang tahu untuk pasarannya berapa, karena ya unit yang saya miliki ini yaitu tadi HP dari luar negeri, dan kelengkapan cuman handphone saja sama casing bening yang sekarang udah menguning kayak gini. Nggak tahu ini bawaan atau beli sendiri, saya juga kurang tahu. Yang pasti ini saya dapat di harga 120.000, dan harga pasar berapa saya juga kurang tahu, karena wifi only ya, mau nggak mau ini wifi only. Kalau untuk layarnya dia bening, masih cakep lah, cuman ya itu wifi only, ada minus di beberapa layarnya, terus belakang juga pecah, dan kameranya sendiri dia seperti ini kamera utama yang Leica tadi, terus ini kamera pendukung, ada ultra wide sama kamera telefoto. Untuk hasilnya sendiri kameranya seperti ini ya, untuk hasilnya seperti ini. Untuk kameranya cukup tajam untuk satu kali. Untuk ultrawide juga dia bening untuk ultrawide. Nah, seperti untuk kameranya cukup bagus ya, bagus dan tajam kalau menurut saya. Cuman kamera depan ini kemasukan debu ini tidak saya bersihkan karena bukannya susah ya. Ini nah kan dia burem, kamera depan dia burem karena yaitu kemasukan debu tadi. Untuk spek kamera, tadi lupa spek kamera. Untuk spek kamera dia di resolusinya 48 pixel atau lebih tepatnya 39,9. Dia sudah OIS, tentunya udah ada fitur stabilisasi ya. Yang satunya di 19,7. Ini yang lensa wide angle atau ultrawide tadi. Dan untuk lensa telefoto dia di 32 megapiksel, untuk kamera depan di 23,8 megapiksel. Ya mungkin seperti itu. Bagaimana kalau menurut teman-teman, worth it nggak? 120.000 dapat handphone seperti ini, dan enaknya dijual atau dijadikan HP kedua untuk konten. Ini kalau untuk kamera utama itu dia kalau jarak dekat itu memang bening ya, memang cakep seperti ini, bagus banget. Tapi kalau untuk di foto pemandangan atau foto jarak jauh itu fokusnya hilang, jadi dia buram. Ini untuk minusnya itu juga untuk yang kamera utama. Tapi kalau foto jarak dekat seperti ini dia detailnya itu masih jelas, terbukti ini ya, tulisan sekecil ini SIM 1, SIM 2 ini masih bisa kebaca. Jadi untuk detail masih bagus kalau untuk foto atau rekam video jarak dekat, tapi tidak untuk jarak jauh, dia ngeblur, kurang tahu ini kerusakannya di mana. Untuk lensanya seperti itu. Oke, jadi untuk rekan-rekan pemula ya, atau untuk Anda yang ingin baru belajar servis, kalau untuk yang sudah pro tidak perlu melihat video ini. Untuk rekan-rekan yang baru belajar servis bisa seperti saya, jadi beli HP murah gitu kan, HP rusak, HP mati, yang penting itu dicek menggunakan power supply apakah ada tegangan atau tidak, apakah short atau tidak, intinya dicek. Atau kalau tidak bisa ya dibeli semurah mungkin lah, nanti di repair, siapa tahu jadi cuan.
Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Kalau suka ya dibantu like video ini dan agar biar cepat berkembang tentunya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, yang sudah share, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.